penerbangan. Jalan. Kita pantas kan pramugari. Bukan pramugari lah, direktur. Amin. Aku ntar naik pesawat gratis. Kita akan menjelaskan menjelaskan tentang perusahaan penerbangan dengan nama perusahaan Nusantara Airlines. Oke. Di sini kita ada 3 orang, tapi yang satu nggak ada. Visi kami itu menjadi maskapai penerbangan internasional yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang profesional dengan kerahmatan Indonesia. Misi untuk mewujudkan visi kita itu memberikan kecepatan waktu dalam pelayanan perjalanan udara, memberikan perjalanan udara yang aman, nyaman dan menyenangkan dengan karyawan yang profesional. Terus yang ketiga memberikan pelayanan dengan keramah tamahan. Aku gini segmentasi segmentasi pasar kita. Maskapai penerbangan kami melayani pangsa pasar penerbangan kosmetik dan internasional bagi usahawan dan pembisnis. Ada perorangan, wisatawan, kargo, serta penerbangan rombongan dan yang naik haji maupun umroh dengan menerapkan sistem hybrid carrier, yaitu perpaduan antara penerbangan biaya murah dan penerbangan biaya medium. Positioning kami menjadikan kelebihan Nusantara seperti meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan frekuensi penerbangan yang tepat waktu, terus meningkatkan kualitas produk dengan pesawat yang terawat dan aman untuk melakukan penerbangan, meningkatkan kenyamanan di pesawat dengan pelayanan yang ramah tamah, penyediaan berbagai snack yang disediakan dengan berbagai minuman dan pramugari yang sama. Jadi pemasaran atau marketing kami maskapai penerbangan dilakukan dengan pesawat yang modern yang mengutamakan keselamatan dalam penerbangan. Bagasi yang handal, tempat duduk yang nyaman dan tidak sempit, serta menawarkan promosi paket umroh dan haji, tiket pulang pergi yang mendapatkan diskon, mengadakan event-event tertentu yang memenuhi berbagai kegiatan. Pemesan tiket kami yang sangat mudah melalui call center, agent ataupun kantor penjualan yang tersebar di berbagai wilayah. Penerbangan Nusantara Air juga menawarkan penerbangan ekonomi dan bisnis, 2 kelas ya, ekonomi dan bisnis. Selanjutnya diversifikasi Nusantara Airlines. Lanjut, diversifikasi merupakan suatu kebijakan menambah produk baru guna melayani pasar yang besar. Maka dari itu perusahaan jasa kami PT Nusantara Airlines mempunyai tujuan diversifikasi sebagai berikut. Yang A-nya meningkatkan kualitas dari pelayanan awak kapal, yang B-nya menjaga stabilitas penerbangan, yang C-nya memenuhi keinginan konsumen yang belum puas, yang D-nya siap bersaing dengan perusahaan penerbangan yang lainnya. Implementasi dari PT Nusantara Airlines. Etika dalam pelayanan konsumen atau penumpang dari pesawat yang kami terbangkan merupakan suatu keunggulan yang kami tonjolkan, di mana keramah tamahan dan kenyamanan yang paling utama bagi penumpang. Enggak ada tipe. Selanjutnya, peran karyawan PT Nusantara Airlines. Di sini karyawan dari PT Nusantara Airlines tentunya adalah para pramugari yang bertugas melayani penumpang, terutama keamanannya, dan melayani penumpang dan memberikan kenyamanan. Selanjutnya ada juga tugas dari pilot dan para teknis yang bertugas. A-nya memperbaiki aspek-aspek penerbangan, terus bertanggung jawab atas keamanan penumpang dan siap siaga dalam keadaan darurat. Selanjutnya pelanggan PT Nusantara Airlines itu untuk menjadikan perusahaan yang kompetitif tentu harus memenuhi sejumlah kriteria. Salah satu kriterianya adalah kepuasan pelanggan apabila dengan bertambah besarnya industri sekarang kenapa
Nusantara. Titik-titiknya itu nggak diumpatin. Rasanya ngurusin bingung. Terus industri sekarang ini membuat pesaing semakin ketat dalam merebut pelanggan dan mempertahankan pangsa pasar yang ada. Maka dari itu PT Nusantara Airlines salah akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Orangnya kayak nangis kayak guyu ya. Soalnya itu nulisnya Pelayanan yang ini rasanya apa? Nangis apa guyu? Maaf. Terus mengembangkan produk yang bersifat memberi kemudahan dan menguntungkan dan bisa diterima oleh pelanggan dengan tujuan mempertahankan pelanggan yang lama dan menarik pelanggan yang baru. Ini selanjutnya perantara bisnis PT Nusantara Airlines itu dalam suatu perusahaan harus ada perusahaan-perusahaan yang membantu dalam promosi dan menjual, yaitu lembaga-lembaga jasa pemasaran dan perantara atau marketing. Selanjutnya PT Nusantara Airlines untuk memasarkan perusahaan kami bekerja sama dengan agen-agen tur perjalanan atau booking secara online. Kalau sekarang kan udah pasti ada itu traveloka.com atau apanya di Indonesia itu udah banyak gitu pakai online. Selanjutnya masalah dan cara mengatasi masalah PT Nusantara Airlines. Intinya ada masalah yang kemungkinan terjadi. Yang pertama komponen harga tiket, yang kedua jadwal penerbangan, yang ketiga itu kecelakaan pesawat. Berikutnya cara mengatasinya, yang pertama itu komponen harga tiket. Tentu dalam perusahaan penerbangan setiap maskapai sudah tentu memiliki harga tiket yang berbeda-beda, dan konsumen pasti memiliki tiket dengan budget yang mereka persiapkan. Dengan itu kami menyediakan tiket bisnis dan tiket kelas ekonomi. Selain itu kebanyakan konsumen yang mencari harga tiket yang paling murah dan nyaman dalam penerbangan, maka kami juga menyediakan tarif promo. Terus di masalah yang kedua ada jadwal penerbangan delay. Faktor yang menyebabkan penerbangan delay bisa saja terjadi karena teknis atau cuaca yang tidak mendukung. Itu sudah pasti membuat para penumpang kecewa. Dalam hal ini perusahaan kami harus melakukan pembenahan yang internal dan memberikan alasan yang jelas kepada para penumpang. Yang kecelakaan ketiga ini kecelakaan yang mungkin saat ini sering terjadi ya di Indo. Itu kecelakaan pesawat ya. Yang terakhir ada beritanya Trigana Airlines, udah tahu kan sebenarnya. Terus yang terakhir juga ada yang dari ke Masambah juga katanya. Dari Masambah ke Makassar. Iya, hilang kontak katanya. Itu kan kita nggak mungkin berharap dalam sektor penerbangan, kita nggak mungkin kan berharap kita kecelakaan. Dari itu perusahaan kami memberikan tunjangan asuransi gitu kepada keluarga korban yang mengalami kecelakaan penerbangan itu. Seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Bertanya di bawah saya. Tanya dulu. Yang mau tanya siapa? Cukup basic ya. Yakin. Terima kasih. Ya, Tadi kan yang dibahas itu tentang istilahnya hal yang menonjol dari Nusantara Airlines, dari istilahnya positioning, terus implementasi semuanya itu kan yang dibahas tentang penonjolan. Adakah kekurangan dari Nusantara Airlines? Khususnya itu. salah penanam bisnisnya banyak. Ya tidaknya kan memperkenalkan perusahaannya gitu. Setiap perusahaan pasti kita ada kekurangannya, ada kelebihannya gitu. Dan kita udah bahas, tapi kita nggak membahas kekurangannya.